dan platform infrastructure, ya, karena hypervisor biasanya memang seringkali come dengan sistem keamanan tersendiri, ataupun juga mungkin banyak vendor-vendor dari aplikasi pun juga mencoba untuk mengamankan hypervisor. Ya, dia bungkus hypervisornya supaya juga lebih secure. Nah, di sini adalah kita mencoba bahwa bagaimana kita mencoba mengadres problem-problem yang ada di bawah ini. Lalu inilah yang memang System X kerjakan. Kita bekerja sama dengan partner-partner baik dari Intel, lalu kemudian juga kami mengadop teknologi-teknologi third party juga. Bagaimana kita mencoba untuk mengamankannya menjadi satu, kita bungkus jadi satu supaya secara umum aplikasi ataupun OS itu tidak serta-merta menjadi vulnerable karena masalahnya di hardware, gitu ya. TPM ini sebenarnya adalah sebuah chip yang dikembangkan berdasarkan tadi dari komposisi yang kita bisa lihat dari Trusted Computing Group ini, TCG. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana TPM ini mengenerate ataupun menyimpan cryptographic security keys, ya. Jadi memang dia yang mengenerate, dan di sini diimplementasikan di dalam mesin langsung. Jadi ini akan TPM ini akan melengkapi fitur security dari Intel processor secara umum. Yang sering kali terjadi, nanti saya akan share sedikit bahwa seringkali orang hanya melihat TPM ini satu aja, ya udah satu cukup gitu ya. Nah, termasuk banyak vendor-vendor hardware. Sebenarnya yang perlu kita amankan adalah dua kalau dari sisi hardware. Pertama dari segi hardware itu sendiri yang akan connect dengan prosesornya. Yang kedua adalah dari segi manajemennya. Jadi memang dua ini adalah dua tunnel yang terpisah yang harus diamankan masing-masing. Nah, ini yang kami lihat dan kami mengimplementasikan TPM di. Kalau total setelah di cluster itu total 60 mereka. Jadi kalau untuk computing segala macam itu sit hanya di dalam satu infrastruktur, semua masuk di situ. Jadi banyak customer saya hanya satu infrastruktur itu semuanya belakangnya netep, mau itu Exchange, SQL, Remedy semua itu masuk semua. Jadi mau SAP semua di dalam satu infrastruktur storage, mereka bisa untuk lebih fleksibel, adalah seperti itu. Nah, ini pada saat misalnya kita refresh storage kita udah lama, udah 10 tahun yang lalu atau udah 5 tahun yang lalu, caranya gimana? Pada saat pakai cluster data on-prem, yang ini ceritanya yang paling kiri kita mau refresh, mau ganti dengan storage baru, cukup kita pindahin persis seperti teknologi storage vMotion-nya si VMware, kita tinggal pindahin ke sebelah, online, user tetap kerja, nggak ada disruption sama sekali. Setelah itu baru kita ganti dengan yang lebih gede tadi, baru kita balikin lagi. Pada saat performance impact, yang di sini paling kiri misalnya 90%, yang paling kanan itu 30%, bisa nggak kita maksimalin yang sebelahnya utilisasi? Kita tinggal pindahin aja. Yang tadinya bebannya di kiri itu udah 90%, bebannya pindahin. Yang kiri bilang saya udah nggak sanggup, ya udah kita pindahin ke sebelahnya yang masih 30%. Cukup, namanya kalau di kita namanya volume untuk teknologi. Jadi persis storage vMotion si VMware. Terus yang tadi kalau bicara tentang security, kita mendukung multi tenancy. Jadi kadang storage admin itu begitu sibuk. Kalau ini kan semuanya satu data center, infrastruktur perusahaan tersebut ada di dia tanggung jawabnya. Tapi gimana caranya mengurangi beban si admin? Misalnya ERP itu dia punya virtual storage sendiri, messaging punya virtual sendiri, virtual desktop juga punya storage sendiri, atau XR punya storage sendiri, database punya storage sendiri. Itu tinggal kita kasih username sama loginnya, kasih ke dia, dia bisa manage sendiri. Dan satu sama lain itu nggak saling melihat, jadi secure. Jadi dia hanya melihat ke sana saya punya storage sendiri. Padahal infrastruktur di bawahnya hardware-nya adalah share. Jadi mengurangi beban daripada si storage admin juga. Tinggal kita kasih udah cukup. Bahkan kita punya plugin di VMware pada saat mau create storage data store atau kita decommission si data store itu, si VMware adminnya itu bisa lakuin sendiri.
Jadi nggak perlu lagi masuk ke storage. Pertama, mengurangi admin. Ini berat ya di Indonesia, mengurangi lapangan pekerjaan, satu. Yang kedua adalah lebih cepat. Yang tadinya harus ke si storage dulu, baru ke server, baru ke VM. Sekarang cukup dihandle oleh si VM. Jadi dari indexing ini kita bisa melihat, oh yang dibutuhkan hanya ini, berarti bisa di store hanya that single granular file. Oke, saya akan lebih cepat. Kita sudah support sampai VHDX ini yang dikembangkan untuk Hyper-V 2012 dan 2021. Oke, ini adalah data dedup yang juga dimiliki oleh NetBackup. Kalau tadi di-mention oleh yang sebelum saya, tim NetApp, bahwa NetApp memiliki dedup. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi blok yang kita simpan hanya blok yang tidak pernah disimpan sebelumnya. Oke, dan ini sudah di embed di 7.6 code base-nya, jadi tidak perlu melakukan pembelian untuk plugin tambahan. Cukup langsung waktu kita install, kita pilih, oh saya mau bikin dedup full misalnya. Oke. Pertanyaannya, apakah ini bersinggungan dengan yang tadi misalnya NetApp dedup gitu? No. Jadi kami bisa melakukan deduplikasi di 3 site, di 3 tempat. Yang pertama adalah kami langsung melakukan dedup di client. Mengapa kami langsung melakukan dedup di client? Untuk meminimalisasi data yang dikirimkan supaya network jadi tidak congested ya. Jadi dilihat blok mana yang sama, kemudian akan langsung tidak dikirimkan ke media server, mengurangi traffic data. Tapi ada server-server yang tidak memungkinkan untuk kita bisa dedup di client. Contohnya untuk dedup, contohnya database, atau mungkin server-server yang tingkat utilisasinya sudah tinggi gitu. Mungkin tanpa NetBackup sudah 50-60% atau 70%, jadi sebaiknya tidak ditambahkan loadnya, itu tetap di media server yang tadi di tengah tier 2. Atau yang nomor 3, kita bisa melakukan dedup di NetBackup appliance atau di OST ke salah satunya NetApp. Jadi kami bisa untuk meng-offload dedup itu pakai punyanya third party vendor, salah satunya NetApp. Jadi kami tetap co-work dan kerjasama dengan vendor storage.